Hingga hampir 2 minggu ini, Iran dan Israel masih saling balas serangan menggunakan rudal-rudal mematikan. Bahkan setelah keterlibatan Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, negara Persia itu membalas dengan merudal pangkalan militer Amerika di Qatar. Perang yang awalnya antara Israel dan Iran itu kini memasuki lembar baru yang mungkin bisa menjadi ancaman dunia karena ternyata Qatar mengecam keras pelanggaran kedaulatan wilayahnya oleh Iran. Allahu Akbar. Adam. We are live from Doha, Qatar, where an Iranian missile has struck. As you can see behind me, the devastation is significant. Panic is widespread. Situasi di Timur Tengah pun semakin kritis, apalagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menyerang Iran lebih dahsyat lagi jika pemerintah Iran membalas bombardemen terhadap fasilitas-fasilitas nuklirnya di Isfahan, Natanz, dan Fordow. Tetapi, sebuah fenomena yang sangat lucu ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penguasa Paman Sam itu seakan hanya mau menyerang tetapi tidak mau dibalas. Ini terbukti tidak lama setelah kabar serangan Iran ke Qatar itu, Trump menyatakan Israel dan Iran sudah sepakat bergencatan senjata. Itu hanya bisa dianggap sebagai pernyataan politik simbolik belaka. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. Pemerintah Amerika yang dikritik Demokrat karena menyerang Iran tanpa otorisasi parlemen mungkin lebih menangkap pesan Iran bahwa setiap serangan ke wilayahnya adalah urusan hidup dan mati bagi Iran. Selama puluhan tahun, rezim Iran memang menjadi sasaran penggulingan pihak luar, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Iran sendiri tidak bisa mengesampingkan skenario penggulingan paksa seperti menimpa Saddam Hussein di Irak, Muammar Gaddafi di Libya, Bashar al-Assad di Suriah, dan banyak tempat lainnya di dunia. Dalam pikiran para pemimpin Iran akan sangat berbahaya jika didiamkan bisa memberikan pesan buruk kepada lawan-lawannya termasuk di dalam negeri. So today, I have a direct message for Ali Khamenei. Step down, and if you do, you will receive a fair trial and due process of law, which is more than you have ever given any Iranian. To other senior regime officials, those of you whose hands are soiled with the blood of the Iranian people, you too will have to face justice. But we will not repeat the mistakes in other failed transitions. To those of you who are loyal to the Iranian nation and not the Islamic Republic, there is a future for you in a democratic Iran. If you join the people now, the choice is yours to make. Ketika Iran dikeroyok sejumlah negara barat sebagai balasan atas serangan-serangan yang diterimanya, pemerintah Iran berencana menutup Selat Hormuz. Penutupan itu akan dilakukan jika objek vital nasional Iran benar-benar terancam. Selat Hormuz
terletak di antara Oman dan Iran, yang merupakan rute ekspor utama bagi produsen minyak negara-negara Teluk seperti Arab, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Sekitar 20% dari konsumsi minyak harian dunia atau sekitar 18 juta barel melewati Selat Hormuz yang lebarnya hanya sekitar 33 km pada titik tersempitnya. Ketegangan semakin memanas, Iran resmi menutup selat strategis yang menjadi jalur utama perlintasan minyak dunia. Harga minyak mentah langsung melonjak tajam. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdampak besar. Banyak kapal tanker tertahan, dan pasar global mulai waspada atas potensi krisis energi berikutnya. Menutup selat tersebut artinya bakal membuat serangkaian dampak ekonomi yang dirasakan bagi Israel dan Amerika, bahkan kepada seluruh dunia. Dampak utamanya, harga minyak dunia bakal meroket tajam bila Selat Hormuz ditutup. Goldman Sachs mengatakan, jika bila Iran secara selektif mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz, minyak Brent bisa naik mencapai setidaknya $100 Amerika per barrel. Bahkan, harga minyak juga dapat menyentuh $110 Amerika per barrel untuk sementara jika Selat Hormuz ditutup selama sebulan. Ancaman itu semakin nyata karena pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sudah merasa terancam dengan kondisi tersebut. Kim Jong-un juga menganggapnya sebagai pendorong untuk mempercepat program senjata nuklir Korea Utara guna menangkal serangan seperti dialami Iran. Tapi, kalaupun Korea Utara terancam, Rusia dan Cina yang berbatasan dengan Korea Utara tidak mungkin berdiam diri. Mereka tidak akan membiarkan musuh menghunus pedang di depan muka mereka. Ketika China melibatkan diri dalam Perang Korea pada 1950-an, tidak semata-mata karena alasan ideologis, tapi juga karena tidak mau memberikan musuh mengarahkan moncong senjatanya di depan hidung mereka. Cina dan Rusia juga sangat tidak nyaman dengan retorika para pemimpin Amerika mengenai pergantian rezim yang berusaha diaplikasikan terhadap Iran. Padahal tidak ada pergantian rezim secara paksa yang berhasil membuat sebuah negara lebih baik. Apalagi tujuan pergantian rezim itu sebenarnya hanyalah melumpuhkan lawan. Oleh karena itu, gagasan pergantian rezim dan serangan terhadap Iran sudah bukan cuma urusan hidup mati bagi Iran. Ini sudah menjadi ancaman terhadap negara-negara yang berkawan dengan Iran, termasuk Pakistan. Meskipun bersekutu dengan Amerika, Pakistan merasa akan menjadi sasaran berikutnya Israel. Jika Israel berhasil melucuti Iran, maka rezim haus perang seperti Netanyahu akan mengalihkan perhatian ke Pakistan yang menguasai senjata nuklir. Israel tampaknya tidak akan berhenti memburu rezim-rezim nuklir di sekitar mereka agar dominasi nuklir mereka di kawasan tidak terganggu.